Halo pemirsa Muba TV, berjumpa kembali bersama saya Feby Alvina dalam Berita Muba Sepekan. PJ Bupati Apriyadi menerima audiensi jajaran pengurus daerah organisasi Gema Keadilan Kabupaten Muba. Penjabat Bupati Musi Banyuasin Apriyadi menerima audiensi jajaran pengurus daerah organisasi Gema Keadilan Kabupaten Muba di Guest House Griabumi Serasan Sekate, Selasa 15 November 2022. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Pengurus Daerah Gema Keadilan Kabupaten Muba, Iwan Aldes, mengatakan tujuannya menemui PC Bupati Muba dalam rangka menyampaikan kegiatan yang akan dilaksanakan, yakni terkait pengukuhan pengurus daerah dan 15 Dewan Pengurus Cabang Gema Keadilan Kabupaten Muba yang direncanakan pada tanggal 15 Desember 2022. Menanggapi hal tersebut, PJ Bupati Muba Apriyadi menyambut baik rencana yang akan diselenggarakan pengurus daerah Gema Keadilan Muba. Apriyadi meminta agar kegiatan disiapkan dengan baik sehingga nantinya bisa berjalan dengan sukses. Dari Skayu, tim Muba TV melaporkan. Salam semangat izin semuanya. Izin 1, 2, 3, tahan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Pulang kampung, PJ Bupati Apriyadi beri arahan kepada kepala desa terpilih dalam wilayah Kecamatan Batanghari Leko. Tapi yang penting menurut kami di Muba ini kita hidupnya damai amai. Jadi jangan ada ledakan, jangan kaki masakan itu ketunong. Kalau kamu berminyak, kami tutup mata. Tapi kapan kapan di lokasi minyak itu ada ledakan, pasti kami yang akan turun tangan. Oleh karena itu bagus-baguslah. Saya bukannya menyuruh, bukan boleh melarang. Karena tidak dilarang, tidak pacak lagi melarang, dibarangi kaya sudah. Tapi pesan kami, tolong hati-hati. Tolong hati-hati. Ya, juga selanjutnya Pak Kades juga barusan sudah dilantik Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa. Sudah dilantik oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten. Pesan saya pertama, dampingi Pak Kades, dampingi Pak Kepala Desa untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat desa, menggerakkan dan menggalakkan ibu-ibu di desa itu untuk menanam tanaman toga, tanaman palawija, misalnya cabai, cungkediro, apalagi konyet, serai, banyak yang pacak ditanam di lingkungan halaman rumah masing-masing. Tidak seluruhnya beli, jangan pakai nak nyambal, cabai beli, cungkediro beli. Kalau pacak mana yang pacak kita tanam di lingkungan rumah kita tanam. Ini kita mendukung gerakan sukses Mandiri Pangan yang digagas oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Herman Dery. Ribuan warga Kecamatan Lawangwetan memadati lapangan Talang Pejering Desa Rantau Kasih, Rabu 16 November 2022 siang. Nostalgia terasa kental tampak dari PJ Bupati Muba Apriyadi. Dalam rangkaian pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Desa dan Ketua TPPKK Desa tersebut. Apriyadi yang merupakan putra asli Muba dari Desa Bumiayu tampak bercerita mengingat masa kecil ketika dirinya dibesarkan di Kecamatan Lawangwetan. Sementara Camat Lawangwetan SKM mengatakan warga Lawangwetan sangat bersyukur pasalnya pelantikan Kades di Lawangwetan dihadiri langsung oleh PJ Bupati Muba Apriyadi.
Dalam kesempatan tersebut, PJ Bupati Apriyadi memboyong banyak bantuan, yakni berupa bantuan untuk pelaku UMKM, bantuan kesejahteraan hingga bantuan 1.000 bibit cabai untuk memasifkan gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Hari ini berapa kades sih Pak yang kita lantik di Kecamatan Lawang Wetan ini Pak Bupati? Hari ini ada 6 kepala desa hasil pemilihan tanggal 17 Oktober di Kecamatan Lawang Wetan yang dilantik. Dari 6 ini ada 3 incumbent yang bertarung kembali dan memenangkan dengan suara yang cukup signifikan. Pesan saya kepada mereka tadi sudah disampaikan dalam sambutan, tolong jaga amanah. Amanah menjadi seorang kepala desa, kuasai permasalahan, inventarisir permasalahan yang ada di desa, pelajari potensi yang ada di desa, dan berikan layanan terbaik kepada desa. Karena nasib desamu ada di tanganmu, nasib warga desamu ada di tanganmu, mau maju desamu ada di tangan kepala desa, mau statis desanya seperti sekarang ini ada di tangan kepala desa. Untuk incumbent sendiri Pak, termasuk adik kandung sendiri, mungkin apa solusi Pak? Untuk incumbent, sekali lagi saya pesan untuk incumbent ini selamat ya, karena untuk mempertahankan jabatan yang sedang diduduki itu berat. Oleh karena itu artinya kalau yang bersangkutan bisa menang kembali dalam pertarungan, artinya memang kepemimpinan mereka selama 6 tahun yang lalu itu cukup baik sehingga diberikan reward oleh masyarakat. Tapi yang enggak ya diberikan hukuman. Pak, ini kan ada adik kandung sendiri nih. Seperti apa sih Pak rasa dan pesan khususnya? Ya, saya sih tadi ngomong sama Amrullah ya, adik kandung nih, yang periode kedua nih, yang menjadi kepala desa. Saya pesan satu, pertama bekerja dengan baik, kedua jaga nama baik keluarga. Berat tuh yang menjaga nama baik keluarga karena memang dari orang tua dikenal oleh masyarakat di desa itu adalah seorang pamung yang ada di desa. Nah, tolong jaga nama ini, apalagi kakaknya sudah menjabat, jangan terlalu manja. Jaga, sekali lagi saya pesan, saya jaga amanah ini, bekerjalah dengan baik. Insyaallah kalau bekerja dengan baik, masyarakat akan menghormati dan Tuhan akan melindungi dan menjaga perjalanan karir seseorang dalam karir politik seorang. Intinya bekerja dengan baik, ya. Utamakan kepentingan rakyat ya Pak Bupati ya. Tetap utamakan kepentingan rakyat ya Pak. Oh jelas dong, harus segalanya adalah muaranya adalah kesejahteraan masyarakat yang ada di desa masing-masing. Ya. Baik, terima kasih Pak Bupati. Dari Kecamatan Lawang Wetan, Tim Muba TV melaporkan. PJ Bupati Muba terima audiensi jajaran Medco ENP Gresik Ltd. Apriyadi didampingi Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Muba menerima audiensi manajemen Medco yang berlangsung di Gesos Griabumi, Serasan Skate, Rabu 16 November 2022. Dalam audiensi tersebut, pihak Medco diwakili Surya Suhendra mengatakan, tujuan dari audiensi dalam rangka mempererat tali silaturahmi dengan jajaran Pemkab Muba sekaligus mendiskusikan beberapa hal terkait eksplorasi SDA di Kabupaten Muba. PJ Bupati Muba Apriyadi mengatakan pemerintah Kabupaten Muba pada prinsipnya mendukung segala bentuk investasi, apalagi dalam hal upaya peningkatan produksi minyak dan gas bumi nasional. Dari Skayu, Tim Muba TV melaporkan. Gelar Festival Taman Toga 2022 dan peresmian legenda Bumi Sriwijaya. Pemkab Muba optimis, geliat pariwisata bangkit, ekonomi warga Muba tumbuh. Unik dan menginspirasi suasana yang tampak di Taman Toga, tanaman obat keluarga, Kelurahan Mangunjaya, Kecamatan Babatoman, Kabupaten Muba. Taman yang dikelola sebanyak 13 kelompok tani di Babatoman ini tidak hanya memiliki tanaman obat, tetapi juga mengabadikan sejumlah legenda di Bumi Sriwijaya. Hal ini tampak jelas saat Festival Taman Toga 2022 dan peresmian legenda Bumi Sriwijaya di Taman Toga, Rabu 16 November 2022. PJ Bupati Muba Apriyadi mengatakan Taman Toga ini menunjukkan pasca pandemi dan geliat pariwisata di Muba mulai bangkit kembali. Inisiasi kelompok tani di Babatoman yang diketuai oleh Abu Sari ini sangat inspiratif,
merupakan bagian dari peran warga Muba menjalankan program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan yang diinisiasi Gubernur Herman Deru. Pembina Taman Toga Besari yang juga Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten Muba menyebutkan, di Taman Toga terus di-upgrade dan tahun ini tidak hanya menyajikan wahana permainan anak dan tanaman obatan, tetapi juga dibuatkan patung sejumlah legenda di Bumi Sriwijaya. Hitungan ya, ayo. 3, 2, 1. Sementara Kepala Disbudbar Provinsi Sumatera Selatan Aufa Syazarial mengaku takjub dengan keindahan Taman Toga dan keseriusan kelompok tani serta dukungan Bupati Muba yang sangat memaksimalkan potensi pariwisata yang ada di Musi Banyuasin. 1, 2, 3, tahan. Sekali lagi, ya terima kasih. Dari Kecamatan Babatoman, Tim Muba TV melaporkan. PJ Bupati Apriyadi didampingi Dandim 0401 dan Kapolres Muba datangi lokasi pencemaran sungai akibat dari aliran penampungan minyak ilegal. Kejadian semburan api sumur minyak ilegal di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, Kabupaten Muba pada 15 Oktober lalu. Para penambang minyak ilegal Desa Tanjung Dalam kembali berulah. Aktivitas mereka merembet ke pencemaran lingkungan. Diketahui tampungan minyak hasil pengeboran ilegal tersebut menyebabkan pencemaran ke Sungai Parung dan Sungai Dawas. PJ Bupati Muba Apriyadi didampingi Dandim 0401 Muba Letkol Armet Dede Sudrajat dan Kapolres Muba AKBP Siswandi Kamis 17 November 2022 mendatangi lokasi pencemaran sungai akibat dari aliran penampungan minyak ilegal. Apriyadi mengingatkan para pekerja penambang minyak ilegal ini sudah diperingatkan dengan tegas untuk menyetop semua aktivitas di lokasi penambangan minyak. Ini gini ya, pertama kami sudah memerintahkan mereka untuk stop dari beberapa waktu yang lalu. Ternyata kenyataan di lapangan aktivitas di sini masih ada, terutama yang ngebor-ngeborin. Oleh karena itu kita kasih waktu 1 kali 24 jam untuk menghentikan semua aktivitas yang namanya pengeboran, ya. Dan kalau masih, saya akan perintahkan Pak Kapolres dan anggotanya untuk melakukan tindakan penyitaan terhadap barang-barang tersebut. Dari Kecamatan Keluang, Tim Muba TV melaporkan. Komisi Informasi Pusat lakukan visitasi evaluasi dan apresiasi keterbukaan informasi publik Desa 2022 di Desa Bukit Jaya, Kecamatan Sungai Lilin. Komisi Informasi Pusat langsung diserahkan oleh Bapak Haji Arya Sandiuda, PhD. Desa Bukit Jaya, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, mendapatkan kunjungan langsung dari tim Komisi Informasi Pusat dalam rangka visitasi evaluasi dan apresiasi desa dalam implementasi keterbukaan informasi publik desa tahun 2022. Acara bertempat di Gedung Aula Desa Bukit Jaya, Kamis 17 November 2022. Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Arya menyebutkan, Desa Bukit Jaya sudah memenuhi indikator, sarana, dan SDM serta pelayanan informasi dan inovasi yang dilakukan.
Kehadirannya bisa memberikan dorongan lebih maju dan Desa Bukit Jaya lebih memanfaatkan keterbukaan informasi publik. Sementara Kepala Desa Bukit Jaya Johari menyampaikan terima kasih kepada jajaran Pemkab Muba dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang telah memberikan pembinaan, sehingga implementasi keterbukaan informasi publik di Desa Bukit Jaya terpilih mendapatkan apresiasi di tingkat nasional. Acara juga dihadiri oleh perencana ahli pertama Kementerian PPN, anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan, Komisioner KI Provinsi Sumatera Selatan, Kabid IKP Dinkominfo Provinsi Sumatera Selatan, dan Kabid Pemerintahan Desa DPMD Provinsi Sumatera Selatan. Juga dihadiri Camat Sungai Lilin, Kepala Dinkominfo Muba, diwakili Kepala Bidang Informasi Publik Haja Trinur Hayani. Jadi Komisi Informasi Pusat itu menggelar satu apresiasi desa untuk desa yang informatif. Ukurannya adalah keterbukaan informasi publik dari perangkat desa. Kita melihat Desa Bukit Jaya itu adalah satu dari 10 desa terbaik di Nusantara. Makanya kita berkunjung di sini istilahnya visitasi untuk melihat secara langsung bagaimana praktek layanan informasi yang ada. Peserta dari apresiasi desa itu ada 89. Jadi untuk masuk ke dalam 10 besar, apalagi mewakili Provinsi Sumatera Selatan, itu sangat luar biasa. Jadi kita lihat Bukit Jaya sudah memenuhi indikator-indikator baik sarana prasarana, SDM, struktur, layanan menurut standar layanan informasi publiknya, juga kemudian inovasi-inovasi yang dilakukan itu memenuhi. Dan mudah-mudahan kehadiran kami, Komisi Informasi, baik pusat ataupun provinsi, di desa ini bisa memberikan dorongan Bukit Jaya lebih memanfaatkan lagi informasinya untuk kemajuan desa dan bisa menjadi inspirasi bagi desa-desa se-Indonesia. PJ Bupati Apriyadi ajak jaga kondusivitas daerah dalam rangka memperingati Hari Santri dan 1 Abad Nahdlatul Ulama. PJ Bupati Muba Apriyadi menghadiri tablik akbar dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional tahun 2022 dan menyongsong hari lahir Nahdlatul Ulama ke-100 tahun 1 abad di Kabupaten Musi Banyuasin dengan tema merawat jagat membangun peradaban. Acara digelar di Stable Berkuda Sekayu Kamis 17 November 2022. Kegiatan ini dihadiri ribuan santri dari pondok pesantren dan warga Nahdlatul Ulama dalam Kabupaten Muba. Dalam sambutannya, PJ Bupati Muba Apriyadi memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran pengurus NU Kabupaten Muba yang sudah melaksanakan rangkaian memperingati Hari Jadi NU ke-100. Sementara Ketua Tanfizia Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Muba, Kyai Haji Muhammad Jazuli mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang sangat mendukung perkembangan organisasi yang ada terutama NU. Dari Kecamatan Sekayu, tim Muba TV melaporkan. Tari Mantang Para dan Megi Dias buat meriah pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Desa dan Ketua TP PKK Desa dalam wilayah Kecamatan Bayung Lencir periode 2022-2028. Ribuan warga masyarakat Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Muba tumpah ruah di halaman kantor Camat Bayung Lincir. Antusias ribuan warga rupanya ingin menyambut kedatangan PJ Bupati Muba Apriyadi. Dalam kesempatan itu menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Desa dan Ketua TPPKK Desa dalam wilayah Kecamatan Bayung Lincir periode 2022 hingga 2028. PJ Bupati Muba Apriyadi mengatakan, sebanyak 14 kepala desa terpilih di Kecamatan Bayung Lincir mendapatkan amanah untuk mengabdi melayani masyarakat hingga tahun 2028 kepada kades yang terpilih agar bisa menjalankan amanah dari masyarakat. Menurut Apriyadi, rangkaian pelantikan kades di Bayung Lincir sangat luar biasa, terlebih menampilkan kesenian tradisional tari Mantang Para. Sementara Camat Bayung Lincir Imro menyebutkan sebanyak 14 kepala desa yang dilantik seperti Desa Tampang Baru, Kaliberau, Sindang Marga, Telang, Sukajaya, Senawar Jaya, Muara Bahar, Muara Merang, Pagar Desa, Mendis, Mendis Jaya, Simpang Bayat, Mekar Jaya, dan Kepayang. Dari Kecamatan Bayung Lincir, Muba TV melaporkan. PJ Bupati Apriyadi bersama stakeholder muluskan pembangunan jalan tol di Muba.
Setelah dimulai sejak tahun 2021 lalu, inventarisir penyiapan lahan untuk pembangunan jalan tol Betung Espeskayou Tempino Jambi di Kabupaten Musi Banyuasin, Jumat 18 November 2022, warga di Desa Sukajaya, Kecamatan Bayung Lincir, pemilik lahan terdampak pembangunan jalan tol secara resmi mendapatkan pembayaran uang ganti untung. Perjuangan PJ Bupati Muba Apriyadi sebagai ketua tim bersama stakeholder berbuah manis. Warga tampak sumringah mendapatkan uang ganti untung yang ditransfer langsung ke rekening masing-masing. Jadi hari ini kita melakukan pembayaran perdana untuk pengadaan tanah tol ruas Betung Tempino Batas Jambi. Dan hari ini kita lakukan untuk Desa Sukajaya. Baru satu desa kita bayar, sudah nilainya sudah 52 miliar. Besar. Artinya ganti kerugian yang ditetapkan oleh pemerintah ini sudah, menurut saya sudah sangat seimbang, sangat berimbang. Hitung-hitungannya saya tanya-tanya dengan masyarakat ini, pada rata-rata semuanya senang, dan mereka juga tidak menduga bahwa uang ganti kerugian ini cukup besar. Dari Kecamatan Bayung Lincir, tim Muba TV melaporkan. Pemkab Muba sukses gelar kejuaraan balap motor Skyland Prix Open 2022. Event Skyland Prix Open 2022 berlangsung meriah. Penjabat Bupati Muba Apriyadi mengatakan, kegiatan ini memberikan hiburan kepada masyarakat dan menghidupkan kembali UMKM di Muba. Untuk itu, mengucapkan terima kasih kepada OPD dan semua panitia yang sudah terlibat dalam kegiatan tersebut. Apriyadi juga mengatakan selaku pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengucapkan terima kasih kepada 200 starter yang berasal dari Provinsi, Sumatera, dan Pulau Jawa yang turut memeriahkan kegiatan. Selain memberikan hiburan juga menjadi momen mempromosikan pariwisata dan terpenting menghidupkan perekonomian UMKM di Musi Banyuasin. Sementara Kadis Popar Muba menyampaikan, kegiatan Skyland Prix Open 2022 dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 19 November dan 20 November 2022. Hadir sebanyak 200 lebih starter pembalap yang berasal dari Palembang, Lampung, Jambi, Bengkulu, Padang, dan Pulau Jawa. Dari Skayu, tim Muba TV melaporkan. PJ Bupati Muba lantik 3 kepala desa terpilih di Kecamatan Batang Hari Leko. Sebanyak 3 kepala desa terpilih periode 2022 hingga 2028. Hasil pemilihan kepala desa serentak di Kecamatan Batang Hari Leko tahun 2022 secara resmi dilantik oleh penjabat Bupati Musi Banyuasin Apriyadi di halaman kantor Camat Batang Hari Leko, Senin 21 November 2022. Kades terpilih yang dilantik hasil Pilkades serentak pada 17 Oktober lalu di Kecamatan Batang Hari Leko adalah Aruji, Kades Bukit Sejahtera, Ismail, Kades Pangkal Bulian, dan Umri, Kades Tanah Abang. PJ Bupati Muba Apriyadi dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada Kades yang dilantik dan berpesan agar melaksanakan amanah dengan baik. Dari Kecamatan Batang Hari Leko, tim Muba TV melaporkan. Tingkatkan kualitas olahraga sepak bola. Pemkab Muba gelar turnamen sepak bola Bupati Cup 2022. Mendukung perkembangan dunia olahraga yang berkualitas di bidang sepak bola, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Dinas Pemuda dan Olahraga menggelar turnamen Bupati Cup 2022 di Stadion Serasan Skate Skayu, Senin 21 November 2022. Turnamen yang diikuti tim terbaik perwakilan dari seluruh kecamatan dalam Kabupaten Muba ini dibuka secara langsung oleh PJ Bupati Muba, diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Muba Yusuf Amilin. Asisten 2 Setda Muba Yusuf Amilin dalam kesempatan tersebut menyampaikan, melalui momentum turnamen ini diharapkan dapat memupuk anak muda yang berjiwa sportif, serta pelaksanaan dapat memberikan hiburan bagi masyarakat berupa pertandingan sepak bola yang berkualitas.
Sementara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Banyuasin Muhammad Faris melaporkan, turnamen diikuti 15 tim dari kecamatan dalam Kabupaten Muba berlangsung pada 21 November hingga 1 Desember 2022. Ya, turnamen ini kan kita harapkan menjadi kegiatan rutin, agenda rutin Kabupaten Musi Banyuasin melalui Istopar. Jadi pertujuan daripada kegiatan ini kan untuk memupuk sportivitas, kemudian menerima kekalahan ataupun kalah nanti. Jadi intinya untuk bentuk generasi muda yang sportif melalui olahraga ini. Ada berapa tim Pak yang akan turun di seluruh kecamatan dari kabupaten mengirim semua tim. Semua tim. Jadi ada 14 berarti ya Pak. Kecamatan dan pertandingan negatif. Itu piala ini akan bergilir atau seperti apa? Momennya akan karena ini agenda rutin dia hanya pada player begini. Yang hadiah yang akan diperebutkan Pak berapa besar Pak? Untuk hadiah pertama tadi sudah disampaikan kepada Sopar itu sebesar 15 juta untuk Liga 1. Yang juara Liga 3 menyesuaikan itu sudah dianggarkan dari Sopar. Nanti silakan nanti kalau ada pihak sponsorship yang ingin menambah hadiah itu dipersilakan. Terima kasih Pak. Dari Skayu, tim Muba TV melaporkan. Pemirsa, demikian berita Muba sepekan kali ini. Saksikan tayangan kami di channel YouTube Muba TV dan frekuensi 50 UHF. Saya Feby Alvina beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.